Kenyataannya pas aku KKN itu nggak ada jaringan. Mungkin ya yang namanya cinlok tuh nggak jauh-jauh gitu yang dari KKN. Barang bawa secukupnya, jangan banyak-banyak soalnya kita bukan holiday. Mereka juga bawa kasur lengkap lah. Sumpah. Halo Sobat Rio, selamat datang di Ruang Rio. Tempat di mana suara mahasiswa berkumpul, santai tapi penuh makna. Nah, setiap obrolan itu punya ruang, dan disinilah ruang itu, yaitu Ruang Rio. Bersama aku Cia, Aku PS. kami berdua bakal nemenin kamu di ruang paling Rio di dunia perkuliahan. Nah, di episode kali ini kita tentunya akan membahas seputar hal-hal yang mengenai perkuliahan. Iya, benar. Dan ini adalah salah satu program kampus kita, yaitu KKN atau Kuliah Kerja Nyata. Nah, Cia tahu nggak KKN? Pas banget nih PS, bentar lagi aku KKN loh. Nah, secara sederhana itu, KKN itu adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan turun lapangan langsung ke suatu lokasi. Karena kegiatan itu tuh akan menjalani proker kegiatan sosial yang dimana ada Edukasi, sosialisasi, dan pemanfaatan pada lingkungan itu. Nah, KKN ini tujuan lainnya nggak cuma itu. Di KKN ini kita bisa mendapat banyak ilmu dan juga penerapan apa yang telah kita capai di kampus nanti. Serta hal yang paling penting itu bagaimana caranya kita untuk belajar hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Nah, pada episode kali ini kita nggak cuma berdua loh, Es. Waduh, sama siapa tuh? Siapa ya kira-kira bintang tamu kita yang akan menceritakan tentang pengalaman mereka selama KKN? Nah, langsung aja nggak sih kita sambut, yaitu Kak Mia dan Bang Ferdi. Oke. Halo kakak dan abang. Halo. Nah, untuk Sobat Rio pasti bingung kan, ini siapa, jurusannya apa, dan BP berapa gitu. Mungkin kita bisa kenalan dulu. Hai semuanya, perkenalkan aku Mia, jurusan Sosiologi BP 222. Oke, lanjut Bang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Ferdi, BP 22 jurusan Pendidikan Sosiologi. Wah, terima kasih ya Kak Mia dan Bang Ferdi udah mampir ke sini, udah meluangkan waktunya. Iya, makasih juga buat Ruang Rio ya, podcast Iya, Ruang Rio betul banget. udah undang kami berdua di sini. Kebetulan ini adalah podcast pertama kami, yang mana temanya kali ini adalah membahas seputar KKN. Nah, kalau boleh tahu Kak Mia dan Bang Ferdi tadi kesibukannya belakangan ini apa sih? Ya dulu. Ya silakan. Kalau kesibukan ya kita sama ya, mahasiswa. Aku semester 6 ya sekarang yang Iya, tadi semester 6. Lagi sibuk-sibuknya nugas PJBL ya pastinya. Habis UTS kita PJBL dan banyak banget tugasnya. Ya kayak gitu aja sih kesibukannya. Kalau Bang gimana? Ya hampir sama Mia, karena kami sama-sama semester 6. Jadi ditambah pula sekarang kan di semester, jadi perkuliahan untuk menuju UAS pasti ada tugas proyek dan berbagai macam tugas yang akan dipresentasikan nantinya sebelum UAS. Iya. Kalian kesibukannya apa? Nah, kalau kami ya gini-gini aja sih, paling kayak jawab panggilan jadi artis Asik. dadakan Asik. gitu ya. Bisa banget nih PS. Iya. Kos masih lanjut S? Gitulah. Alhamdulillah. Nah, kalau gue tahu nih, KKN-nya itu kapan? Kita sama kan? Sama. Atau kan kalau nggak salah KKN itu kan ada yang di Juli, Juni, Juli dan Januari kalau nggak salah. Januari. Iya, kalau kami kebagian itu di bulan Juni, Juli. Juni. Tahun Juni kemarin. Kemarin. Iya.
Beda dong. Beda. Iya, sekarang kan kabar-kabarnya bisa milih sendiri nih ya. Gitu kan, bisa kan Ya bareng sih. sama doi ya. Tapi Iya. kami dulu war ya. Kita war. Aku dulu itu di Salare Aye Timur, Palembayan, Agam. Iya, Kabupaten Agam. Kalau Bang Ferdi nih, Kalau aku di Padang Pariaman, Kecamatan Patamuan, Nagari Tandike Barat. itu berarti dekat Gunung Tandike berarti ya? Iya, dekat sana. Dingin, Fari? Dingin, lumayan dingin. Dingin ya? Ya, kalau malam dingin, tapi kalau siang sama kayak di Padang. Kalau aku kemarin panas sih. Panas. Emang panas sih. Kalau boleh tahu nih Kak, sebelum KKN itu tuh realita terhadap KKN tuh gimana sih Kak dan Abang? Kalau realita siapa dulu nih? Aku Ferdi. Boleh terserah Abang. Kalau realita kamu duluan. Boleh. Oh ya. Kalau aku realitanya ya pasti kalau realita itu yang bagus gitu ya. Jadi mikirnya kalau KKN tuh bakal seru-seruan, banyak apalagi semisal tempat KKN itu ada tempat pariwisatanya, tempat wisata. Jadi ya lebih keserunya gitu Iya. pastinya. Kalau aku kayaknya ekspektasinya tuh kan kita rentang waktu kan sebulan ya. Sebulan tuh kan kita Poker. Nah, ekspektasi ekspektasinya tuh prokernya pasti jalan terus, nggak ada hambatan kayak gitu. Dan jaring ekspektasinya tuh bakalan di lokasi bakalan ada jaringan gitu. Tapi kenyataannya Iya. Kenyataannya pas aku KKN itu nggak ada jaringan dan kalau mau dapat jaringan itu harus pergi titik yang di sana aja. Jadi kami itu misalnya nih malam ada di satu titik kami kumpul aja di sana. kalau Bang Ferdi gimana? Apakah Sesuai ekspektasi? iya? Pastinya sesuai karena seperti yang dibilang Mia tadi, untuk jaringan alhamdulillah di sana aman, lancar, dan juga untuk ekspektasinya masyarakatnya nerima, yaitu masyarakat nerima, welcome, dan juga masyarakat itu ikut serta berpartisipasi di proker yang Iya, telah dibuat. bener banget. Jadi kalau ada dukungan juga dari masyarakat sekitar, jadi welcome lah ke kita yang lagi KKN. Tapi ini sobat review semua pasti bingung kan KKN ini mulainya dari mana segala macam. Mungkin bisa dibantu ceritain tahap awal KKN ini dari mana gitu. Mulai kayak kalau nggak salah ada juga kayak survei tempat segala macam Iya, juga benar. nantinya. Mungkin bisa diceritain? Oke, aku Ferdi. Kalau dari Soalnya kan kita dulu ya luar ambil KRS. KS. Setelah itu, abis itu kita kalau dapat kan dia sama ngambil KRS tambah gitu kan, dan terbatas. Terbatas. Iya terbatas kami itu dulu. Tapi nggak tahu ya sistemnya sekarang gimana. Terus setelah kita dapat, nah nanti ada pengumumannya kita bisa KKN atau enggak, dan itu kita ditempatin. Kemarin di KKN Salare Aye Timur. Di situ ada pertemuan sama kelompok KKN juga kemarin itu, diskusi-diskusi. Terus habis itu di awal DPL-nya, aku kenalan sama ceweknya. Situ kita survei lah. Nggak ikut kemarin survei lokasi teman-teman yang lain. Nah terus habis itu survei lokasi ada sosialisasi nggak ya kemarin, aku lupa. KKN enggak ya? Sebelum Pembekalan pembekalan Ada ya? sebelumnya ya. Iya. di situ Cabut-cabut nih pasti nih. Cabut Enggak, kan? aku lupa, kan udah 1 tahun Oh, yang iya. lalu. Nah, habis itu udah persiapan dikit ya. Iya. Kita habis semester 4 udah selesai PJBL, UAS, persiapan untuk KKN. Sekitaran 2 minggu. Iya. Banget ya. Tapi kemarin bingung juga, kami mau diskusi sama teman-teman itu kebingungan cari tempat yang enak lah buat diskusi kayak gitu. Ngapain bingung kakak dan abang? Pergi aja nih ke satu atas space. Nah,
Kalau mungkin waktu itu belum ada. Sekarang itu udah Iya. lagi. Satu atap space yang Bagus dimana banget. tempatnya ada di, kalau kita Teman-teman tahu ini ada pom bensin samping. Sebelum itu kan ada banyak. gang masuk aja ke situ, nggak jauh-jauh kok. Itu di sebelah kanan nanti udah ada satu atap space. Iya, buat teman-teman KKN bulan depan bisa banget Iya, betul Iya, satu banget. atap. karena, juga cocok banget nih mulai dari harganya dan suasananya juga cocok buat dijadiin tempat diskusi. Betul banget. Nah, Kakak dan abang boleh Iya, iya. minum gak sih Minum haus dulu soalnya? ya. Izin ya dulu sobat-sobat. Haus. Banget sumpah. Ini aku pesen tadi ada kopi susu gula aren. Ini kopi dan susunya itu lumayan balance. Jadi kayak nggak yang, bagi kalian yang nggak suka kemanisan, nggak suka kayak kepahitan di kopi, cocok banget milih untuk kopi aren. Kalau Cip, kenapa? Kalau sudah itu sama masa nih, masanya tuh terasa banget. Iya. Nggak terlalu pahit juga, nggak juga terlalu manis. Manis. Kalau ini Kak Mia Emang pesan yang padas. atau gimana? Iya, aku lagi batuk Oh, sama batuk flu, jadi ya. pesan yang bisa. Iya. Sek. Nah, terus Sebelum Apalagi itu, nih? kita mau coba nonton video dulu ya, Sobat Rio. mungkin bisa ditonton di 1, 2, 3. Baik, setelah Sobat Rio melihat tayangan video tadi, sebelumnya itu Kak, selama kakak KKN itu tuh ada nggak ya kejadian kayak cinlok atau kejadian mistis yang terjadi di lokasi KKN itu? Soalnya KKN itu kan banyak yang bilang kayak Iya. simulasi rumah tangga lah, Aduh. gitu kan, atau gimana gitu. Aduh, Mungkin bisa di-spill dikit-dikit gitu ya. spill nggak nih? Gimana? Kalau simulasi rumah tangga itu kan orang ya berpikir. Kalau menurut aku sih nggak. Soalnya kami posko cewek sama cowok itu berbeda. Bisa. Tapi emang setiap hari emang ketemu ya Ferdi. Ya gimana ya Ferdi? Kalau Bang Rudi gimana? Apakah dipisah juga atau gimana? Mungkin kalau yang katanya berumah tangga itu mungkin pas di segi ini ya. Bertemu tiap hari Bertemu kali tiap ya. hari, Terus terus masak, masaknya. masak gitu. Berarti kalau untuk bikin masak itu enggak yang cewek ya cewek aja yang masak gitu. Ada disusun jadwalnya gitu. Kami Cowoknya terlibat juga. iya ada pembagian jadwal. Misalnya kalau hari Senin tuh siapa aja tuh dibagi cowok cewek. Misalnya cewek masak nih, cowoknya kayak buang sampah. Kalau di KKN aku segitu. Beli air. Iya beli air ya bener banget. Kalau cinlok gimana tuh Ferdi? Cinlok ya. Nih kayaknya ada pengalaman Iya. nggak sih seputar cinlok gini? Cerita kepada Iya. teman-teman satu Sobat Rio. ruang Sobat Rio. Rio. Jadi kan ya yang katanya tadi karena kita sering ketemu, apalagi setiap hari nih ketemunya dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi mungkin ada sedikit pengalaman gitu untuk masalah cinlok ya Karen, karena ya gimana ya, namanya perasaan kan kita nggak tahu gitu. Is Ya, jadi, tumbuh ya, tumbuh gitu aja. Ya, tunggu gitu aja, namanya juga rata waktu sebulan gitu. Tunggu setiap hari. Tunggu setiap ngelihat hari. semuanya, tingkah lakunya gitu. Bangun tidur ketemu, malam Weh. juga ketemu lah. Aduh. Lihat-lihat gua aja.
Apalagi biasa kalau PS tuh yang KKN. Enggak sih. Kamu udah KKN ya belum? Kalau aku sih ngambilnya Januari, soalnya kemarin ini yang KKN apa? Yang KKN kemarin ini kan war juga tuh, tapi Nggak kedapatan. nggak kedapatan soalnya di server sebelumnya katanya jam segini, tapi tiba-tiba subuh jam 3 udah ada yang mulai gitu, Oh, jadi iya. udah sempet Jadi kalau udah pagi itu tinggal yang kayak emang jauh aja gitu. Tapi enak banget ya sistemnya sekarang. Iya sih, tapi semakin enak, enak, semakin banyak juga. Iya, benar. Kalau Gimana KKN-nya? Aku kemarin tuh kebetulan karena nya dibuka jam 3 subuh di luar ekspektasi. Kata adminnya sih jam 8, tapi jam 3 subuh buka. Mungkin ini kali ya. Udah dibukanya tuh dari adminnya tuh udah dari malam, tapi emang Mahasiswanya mahasiswanya ya, ngeri kali ya. banget. Jadi Udah subuh udah war. jadi yang lokasi di Sumatera Barat itu saat aku ngambil tuh udah sold out. Jadi aku dapatnya di Tawais. Is, jauh ya. Pengalaman baru. Iya, pasti. pengalaman baru. Wisatanya banyak juga. Iya, banyak pantainya di sana. Itu lebih cantik-cantik juga kan. Sebenarnya juga tujuan awal aku Mentawai sih, tapi karena mungkin jauh, orang tua kurang yakin kan. Jadi karena ya udahlah nggak dapet kuota, gas aja lagi gitu. Tapi ya lanjut. teman-teman lain di luar sana mungkin juga yang belum kebagian juga KKN bulan depan ya. Nggak masalah, itu bisa di Januari ya, Iya. Ferdi ya, Januari. Tapi ini aku mau nanya nih, misalnya kayak kan aku ini semester 4 nih kan, aturannya kan KKL, ini gitu. Nah, misalnya kalau nggak salah di Januari itu pakai jatah kalau nggak salah ya. Jadi jatah kerja yang negarin di dalam itu kalau nggak salah dua ya dua. jadi misalnya aku nggak mau KKN di Januari, otomatis di Juni Juli besoknya dong Iya kan? Iya. Tapi juga pasti harus dengan magang. Misalnya aku ngambil di satu depannya lagi bisa atau gimana? Ada waktu tertentu juga gitu. Kalau aku lebih baik, lebih cepat lebih baik ya. Nggak masalah itu kepotong untuk jatah itu nggak. Tapi kayaknya kan itu nggak semua, misalnya KKN Januari itu emang harus kepotong 2 minggu, kayaknya enggak deh. Emang kebetulan kemarin aja kali ya, mungkin ya, sotoy aja nih. Itu sih, tapi lebih cepat lebih baik sih, Es. Kita misalnya setelah magang nih kita KKN-nya ya untuk skripsian juga tertutup. Iya. kayaknya di prioritas sekali itu yang mahasiswa baru lagi kan. Kita lagi, iya. Soalnya kemarin pas nggak salah buat memantau KKN ada di IG KKN menyala kalau nggak Iya. salah. UNP menyala. Nah kemarin kesana di situ katanya lebih diutamakan untuk yang Mahasiswa iya. Gitu. Jadi mungkin walaupun kami ngewars kan kalau yang masih iya diprioritasin. Nah, jadi buat sobatnya semua, untuk kalian yang pengen jadwal enak buat KKN juga gitu kan, bisa mungkin ngambilnya di tepat di bulan Juni ini. Ukurannya 3 bulan kepake 2 bulan ya, 2 bulan kurang lebih. Nggak apa-apa. Terus Kak, ada nggak nih hal-hal yang paling berkesan banget selama mungkin nggak apa Ferdi kayak dulu. suka mistis lihat hantu atau kayak gimana gitu. Kayaknya Fettuccine loh itu. Aduh. Ya itu salah satu Kesan. Dari banyaknya yang berkesan. Terus gimana bukannya Jangan nanya. Kalau aku mungkin lebih ke yang di mulai KKN jadi aduh ngeri Parah ngeri. kan? Parah banget nih. ada itu lagi bagian yang kesan ya apalagi itu pas kepulangan Iya. Iya, itu yang kerasa apalagi kita perpisahan sama masyarakat di sana.
ngadain perpisahan. Terus juga kebetulan kemarin perpisahannya sekalian penutupan lomba ini, ada proker badminton. Jadi di situ masyarakat lagi ngumpul-ngumpulnya, disitulah sekalian untuk perpisahan. Pasti terasa banget tuh sedihnya. Iyalah, iya maksudnya kita yang 3 bulan bersama gitu sama masyarakat, terus berpisah, yang awalnya kita nggak tahu siapa-siapa di sana gitu kan, ya sedih sih pasti. Kalau kami? Kalau aku yang berkesan ya itu sih yang kan kebetulan di daerah aku tuh nggak ada jaringan ya. Jadi setiap malam itu kami tuh kayak keluar posko cari titik yang memang ada jaringan yang kayak itu berkumpul dari sana tuh kayak Jadi ini ya kalau ada jaringan tetap bisa main yang lain. Jadi kan nggak berpatokan pada HP kayak gitu. Jadi pas malamnya aja gitu. Terus yang benar kata Ferdi yang pas kepulangan itu berkesan banget karena semua masyarakat semua nganterin sampai ke bus. Habis itu berkesannya itu pas sama teman-teman ya pas setiap malam itu rapat. Iya. Rapat evaluasi setiap malam. Jadi kayak ini gimana proker ini gimana. Kayak Ada konflik nggak Kak waktu evaluasi? Pasti. Pas kan kita ber-20 ya, pasti setiap kepala itu pasti kan semuanya berbeda. Susah untuk nyatuinnya. 20 kepala pasti konflik ada. Jadi kalau untuk di KKN Kak-nya total semuanya 20. Aku 20. Kalau di aku 25. Itu lebih banyak berarti. Iya, Banyakan cewek apa cowok? banyakan cewek kalau aku. Aku cowok cuman berempat. Sumpah. Sumpah 16 cewek, cowok 4 cuman. Tapi aku banyak loh di Mentawai. Enak 14 itu. orang cowoknya. Iya, enak. Jadi Dari kayak 25 orang. enak. Soalnya kalau nggak salah nih teman PS kemarin kan ada kedapatan KKN itu dari vokasi itu cowok cuma 1 orang. Wah, itu sih susah. Iya, susah tuh. Tapi dia minta ke dosen, ada dosen pembinanya kalau nggak DPL, salah. DPL. Iya, DPL-nya. Minta ceng gitu misalnya kalau dia dapat di Padang Panjang terus ada yang di Bukit Tinggi yang mau ceng gitu mungkin yang cowok Bukit Tinggi satu mau masuk ke situ gitu kan jadi ceng. Kayaknya bisa kan? Bisa, iya karena dia cuma 1 cowok. Jadi kayak susah kan untuk jadi proker. Aku kemarin proker yang paling menurut aku berat ya, yang membutuhkan tenaga cowok itu kami bikin gapura. Kami bikin gapura dan itu kami cowok cuman berempat. Jadi ya saling membantu lah. Itu kami cowok-cowok kami. Terus lanjut yang berkesan tadi yang rapat tiap malam. Terus makan sih menurut aku. Dia kan makan kan kita seadanya. Apa bahannya itu yang kita masak. Terus kita ber-20 tuh melingkar ya bagi-bagi sebanyak yang bisa gitu. Misalnya nasi segini ya kita bagi per 20 itu. Jadi kayak melatih kita untuk hidup sederhana, berbagi, kebersamaan lah kalau KKN. Itu sih yang berkesan. Sama masyarakatnya welcome. Terus aku inget banget pas itu mau habis KKN, kami itu ada satu acaranya itu kami bakar-bakar malam. Dan itu masyarakatnya yang masakin ayam yang bakar bareng kami gitu. Itu berkesan banget. Oh gitu. Kalau tempat Bang Ferdi berapa orang tadi cowoknya? Cowoknya ada ber-7. Ber-7 dari 25 orang. Iya, selebihnya cewek. Iya. Jadi itu semuanya beda-beda jurusan ya, Kak? Beda. Iya. Nggak ada yang sama. Kayaknya Nggak ada jurusan yang sama. Iya, kalau di aku kemarin ada tuh satu jurusan yang sama, ada teknologi pendidikan itu ada 2. OTP. Palingan itu fakultas. Iya. Satu fakultas. Mungkin yang dibilang PS tadi yang temannya cuma 1 ya, KKN tuh. Jadi mungkin ini itu salah satu kerugian, kekurangan ketika kita milih KKN itu kita pilih sendiri gitu. Jadi disitulah kekurangannya, ada cuma 1 cowok gitu. Dari banyaknya cowok karena dia milih di sana tentu ada kurang gitu rasanya. Kalau dipilih kalau dipilih
kalau dipilihkan atau ditentukan dari universitas, rasanya itu udah fair gitu. Udah jelas pembagian Iya. berapa ini berapanya juga berarti ya Bang ya. Iya. Dan juga kalau misalnya kita milih sendiri itu kayak circle-circlean nggak sih? Iya. Iya, pasti. Iya, karena dia ada tuh yang satu jurusan satu Dan kelas. kayaknya kurang kan kalau aku kan pasti kenalan lah. Iya, Iya. iya benar. Nggak kenal kan kalau Mm-mm. kayaknya kalau kita ambil misalnya aku sama Ferdi janjian yuk ambil di Iya. agam misalnya itu kan udah kenal ya. Iya. Iya, iya. Iya, jadi kayak ya itulah ada plus minusnya. Iya. Benar. Keuntungannya kan kita nambah relasi juga di jurusan lain gitu, teman-teman. Nah, berhubung nih kita udah ngomongin seputar perjalanan KKN dari Kak Mia dan Bang Fri tadi. Iya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat sobat review semua, bagaimana kayak tips and trick dari kita mulai dari pengambilan KKN, bagaimana KKN nantinya gitu. Kayak Apa yang harus apa disiapkan? yang harus disiapkan, kayak kalau misalnya ini terjadi, Iya. kita tuh harus kayak gimana Iya, gitu mungkin. Bisa dikasih tips and triknya. Kak Mia duluan Boleh. atau Bang Fri? Oke, silakan. Kalau aku tips and triknya barang bawa secukupnya. Jangan banyak-banyak soalnya kita bukan holiday. Iya. Kita kuliah kerja nyata. Iya. Jadi aku ingat banget DPL aku wanti-wanti. Jangan satu hari itu satu baju ya. Jadi kalau 31 bulan tuh berarti kan 30 lah ya. Iya. Jangan gitu. Jadi kayak kita juga yang keteteran gitu. Terus bawa obat-obatan yang misalnya kalau kalian emang ada sakit tertentu gitu, Iya. bawa obat-obatan. Kan kita nggak tahu nih daerah kita entah itu menjangkau untuk beli obat atau enggak, mana tahu tengah malam kan. Itu sih menurut aku. Yang disampaikan Mia tadi itu tips and triknya ketika sudah KKN ya. Iya. Kalau dari aku mungkin sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya mungkin lebih bisa pantengin terus nih IG KKN yang UNP menyala tadi, pantengin terus gitu info-infonya karena KKN seputar KKN di situ infonya gitu. Terus juga tips and triknya ya sebelum kita KKN tuh usahakan rapat gitu. Yang Diskusi, Iya, diskusi kelompok. kelompok ya. Setelah diskusi kelompok baru gitu libatkan DPL kita gitu. Soalnya penting banget kan ya, Iya. Ferdi, kayak misalnya alat-alat dapur kan nggak semuanya ada disediakan di posko Iya. ya. Jadi kita diskusi siapa yang mau. Misalnya aku bawa kompor, nanti Cia bawa Kuali. ya seperti itu. Oh gitu. Nah, aku juga mau nanya nih seputar barang bawaan tadi yang secukupnya. Iya. Ada nggak sih kayak dari teman-teman abang dan kakak yang bawaannya itu kayak nyelamin kok aneh banget gitu? Ada nggak? Kayak misalnya dia bawa apa ya? Kayak bawa PS gitu atau kayak bawa apa gitu kan? Kan kita nggak tahu kan ya? Iya. Nyeleneh. Tapi kalau dari aku paling ini yang bawa barangnya banyak gitu, yang seperti yang sampaikan Mia tadi. Jadi ya kopernya ada yang sampai 2, 3, Wah, iya ngeri. ada. Karena mungkin dia lebih satu koper ini khusus untuk make upnya gitu, satu koper ini khusus untuk baju-bajunya Cewek-cewek gitu, kan iya. Kalau di tempat aku yang nyeleneh kayaknya nggak ada deh, cuman kayak boneka. Teman-teman aku bawa boneka sih. Boneka. Ya itu lucu sih. Kalau kayak Nyeleneh. bantal guling itu nggak ada berarti ya? Ada juga, ada. Ada. Yang bisa dilipat terus dibawa gitu. Itu prepare banget sih, tapi Iya. kalau aku cuman baju. Sebelum itu kita main games dulu yuk kakak dan abang. Boleh. Masalah seputar barang-barang KKN bawaan KKN itu. Boleh. Boleh. Ini dipegang abang, ini dipegang kakak. Yuk. Iya tidak. Nanti peraturan gamenya itu kami menyebutkan barang. Nah kakak dan abang itu tuh kayak bilang bawa atau tidak gitu. Oh, oke. Oke. Atau Mantap. enggak? Iya Oke, atau siap. enggak gitu. Iya. Ini pertanyaan Yang pertama barangnya yaitu kipas angin. Kipas angin tuh penting nggak ya? Atau kakak abang bawa nggak ya? Oke. 1, 2, 3. Wow, jawaban berbeda. Gue dulu jelasin dulu nih, Iya. mulai dari iya dulu. Kalau aku iya sih, kan balik lagi ya di posko kan tidak semuanya menyediakan. Iya.
Jadi kayak kalau misalnya ke tempat aku kemarin kan lumayan panas, jadi kami ada yang bawa kipas. Misalnya pembagiannya tuh dari 20 orang tuh 3 yang bawa kipas gitu. Di posko cowok juga ada, di posko cewek juga ada. Itu sih pentingnya. Tapi kalau Ferdi mungkin karena dia dingin ya. Iya. Terus kalau dari aku alasannya tuh yang pertama di posko cewek itu sudah tersedia semuanya gitu. Oh iya, kipas balik anginnya lagi udah ada. poskonya ya. Berarti Iya. cowok ini tinggal nebeng aja gitu. Iya, Cowok kecuali emang bener. kecuali cowoknya. Yang cowok tuh emang nggak ada kipas sama sekali. Karena kami mikirnya posko cowok tuh memang untuk mandi, tidur. Cuman untuk 2 itu doang. Untuk bertahan hidup aja. Iya. Tahu banget di PS ciri-ciri laki-laki nih, mau Nah, tahu mungkin- beres aja. Itu adalah salah satu contoh pentingnya kita ikut survei lapangan. Iya, Kita benar. tahu, persiapan barang apa aja yang akan kita bawa pada saat KKN nanti. Iya benar. Benar. Betul sekali. Nah, lanjut selanjutnya, ke barang kedua. nih, yaitu skincare. 1, 2, 3. Dia jelas enggak guys. Kalau aku cewek iya, cewek skincare, perlu sih. sunscreen. Tapi ya secukupnya lah. Ya, nggak kayak bawa MUA juga. Oh, gitu. iya. Enggak. Iya. Banget. Pernikahan banget dong PS itu ini. kalau mau MUA. Kalau Bang Ferdi nggak ada tuh bawa sunscreen kayak sunblock kayak. Paling cuman sunscreen ya itu doang. Oh gitu. Iya. Cuci muka, air wudhu. Iya, palingan. Iya, itu benar sekali. Kalau aku Mengandalkan air apa wudhu. dong? Aduh, ini senjangan sosial ya. Waduh. Untuk masuk ke barang ketiga yaitu laptop. 1, 2, 3. Lah, kenapa Kebalik. dia? Mungkin memberi dulu Iya. ya. Kalau aku kenapa aku bawa laptop? Salah satunya karena aku di divisi Humas Dok. Jadi untuk kita ngerekap apa saja kegiatan di hari ini untuk diposting di feed Instagram gitu. Jadi kita perlu rekapnya dan juga perlu sekalian mendesain. Oh, berarti tergantung divisinya juga apa Iya, ya? benar. Kalau Kak Mia gimana? Aku pupdok juga Ferdi. Iya. Iya, tapi 20 orang itu ada yang bawa. Oh, iya. Bukan kebagian aku. Awalnya itu nih masih ada durasi kan? Ini cerita dikit sih. Dulu tuh aku sebenarnya divisi acara. Di lapangan aku dipindahin ke Dokumentasi. Dokumentasi. karena beberapa hal. Ya. Ya kan nggak tahu kan kita mau dijadiin pupdok. Nah kalau untuk laptop untuk yang kayak Ferdi bilang untuk desain itu kebetulan pakai laptop teman. Dan kalau logbook itu sekretaris logbook kalian tahu nggak? Tahu. Logbook itu kayak setiap minggunya itu kita kegiatan kita dijelasin di sana. Nah itu sekretaris aja yang edit, nanti kita yang tambahin. Jadi menurut aku enggak. Iya, sama logbook itu ya kayak laporan selama kita KKN lah gitu intinya. Nah, selanjutnya nih barang yang keempat yaitu ada obat nyamuk. Obat 1, nyamuk. 2, 3. Lah, Kenapa enggak? Bukannya banyak nyamuk? Aku ini yang kita bawa atau wajib teman-teman bawa? Maksudnya yang- tuh yang ada enggak obat nyamuk saat itu? Oh, enggak. Enggak. Ya ada juga. Kenapa? Obat nyamuk ya menurut enggak kepikiran bawa itu gitu, enggak Oh iya. kepikiran bawa itu. Kalau aku karena mungkin ini karena malam Dingin tempatnya ya? sana dingin. Oh gitu. Jadi kami tidur seperti ikan sarden pun nggak ada itu yang namanya nyamuk. Ya. kadang ikan sarden, kadang ikan salai. Iya, itu berserakan gitu aja. Iya benar. Kan Selanjutnya Cia, barang apa Cia? Selanjutnya nih ada bantal guling dari rumah. 1. Loh, belum dihitung udah dikasih. enggak. Kenapa? Kok enggak? Emangnya bisa tidur tanpa bantal guling? Iya, jujur aku nggak ada bawa selimut, nggak ada bawa bantal, nggak bawa guling. Ya ampun. Waduh. Gimana? Kak tidurnya? Cuman aku kain panjang tuh nggak? tahu Oh, tahu. iya, ya. Cuman itu. Ntar kalau ada temen bagi gitu. Oh. Pandai-pandai aja. Itu enggak sakit kepalanya Kak waktu pakai bantal? Aku udah biasa. Biasa. Udah ya
sederhana lah. Iya. Ya. Lanjut PS. Mungkin kalau Bang Ferdi, Kalau aku paling ini karena udah disediain dari ibu posko yang tempat cewek. Jadi kalau kami bantal guling mungkin ya nggak opsional lah kita. Iya, Yang penting ada nggak. untuk bantal kepala aja udah. Jadi kami dikasih untuk bantal kepala aja. aku juga mau nanya nih, semisal kita bawa sleeping bag itu boleh atau enggak? Boleh, Boleh. boleh, Boleh. boleh. Asal jangan ini aja kamu bawa. Spring bed. Iya. Tuh. Makan tempat ya, guys. Dan Ferdi. Nah, Dimakan. ini adalah Lagi batuk. satu barang terakhir ya, Ya. yaitu album foto doi atau mantan. 1, 2, 3. Untuk apa dibawa? Siapa tahu kan Iya, ya, siapa tahu nggak bisa move on lagi nih. gamon. Iya. Kalau Ferdi kan udah ada di sana ya. Iya. Kalau Kak Mia? Apa tuh? Akhirnya kesini. Mana nih? Next. Oke, gamenya udah selesai. Oke. Ya, lagi dong. Lagi dong. Iya. Di segmen berikutnya ya. Bentar banget. Ini buat kan kita masih banyak episode lainnya nih. Iya, benar Dan sekali. tidak menutup kemungkinan bahwa kakak dan abang juga bakalan diundang kembali di sini. Yeay. Nah, selanjutnya apa Cia? Awas aja kalau enggak. Terima kasih ya sebelumnya buat Kakak Mia dan Bang Ferdi Iya, yang udah sama-sama udah ngundang. Iya, yang udah mau ikut podcast bersama kami, yang udah ikut main game bareng juga sama kami. Keren gamesnya. Eh, Nah, gitu Sobat Rio. Ini adalah yang telah kita omongin tadi, itu adalah seputar bagaimana dunia KKN, mulai dari sebelum KKN, setelah KKN, dan bagaimana sedihnya perpisahan Iya. dengan berbagai masyarakat yang ada di situ. Nah, KKN ini nggak cuman sekedar kita ngerjain tugas kuliah, enggak. Tapi juga kayak belajar bagaimana caranya hidup bersama segala macam, dan banyak banget nilai yang bisa kita dapatkan dari situ, terutama pengalaman berharga. iya, benar sekali. Benar. Lanjut ya. Dan ingat ya, kalau KKN itu tuh dengan pesan Kakak Mia dan Bang Ferdi tadi, bawalah barang secukupnya, kerjakan proker itu dengan sebaik-baiknya, yang buat proker itu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pasti. Oke deh, segitu dulu deh cerita kita buat hari ini ya Kakak dan Abang. Sekali lagi terima kasih udah Makasih mampir. udah undang. Iya. Iya. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa like, follow, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa hidupin lonceng langganannya ya. Ya, Terus benar. bagi teman-teman yang masih bingung juga, itu bisa komen maupun DM di Instagram @hmd_sosiologi_UNP guys. Iya. Nah, jangan lupa pantengin episode selanjutnya, itu episode kedua. Dan terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa Sobat Rio. Bye-bye. Bye.